Kemarahan Sandra kini benar-benar memuncak. Ia tidak lagi bisa menahan rasa bencinya terhadap Mutiara. Setelah mengetahui bahwa Mutiara mencoba bangkit dan mencari pekerjaan baru di sebuah kafe ternama, Sandra merasa tersaingi dan ingin menggagalkan langkah Mutiara sejak awal. Dalam pikirannya, Mutiara tidak pantas mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hidup. Dengan rencana yang sudah disusun, Sandra tiba lebih dulu di kafe tempat Mutiara akan melamar kerja. Ia berusaha mempengaruhi manajer kafe dengan berbagai fitnah agar Mutiara tidak diterima bekerja. Sandra menceritakan hal-hal buruk tentang Mutiara, mencoba menjatuhkan reputasinya sebelum Mutiara sempat menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Tak lama kemudian, Mutiara datang dengan penampilan rapi dan penuh harapan. Ia membawa map berisi surat lamaran yang telah disiapkan dengan hati-hati. Namun langkahnya langsung terhenti ketika melihat Sandra sudah berada di sana. Suasana menjadi tegang, semua mata seolah tertuju pada mereka berdua. Sandra mulai berbicara dengan nada merendahkan, mempermalukan Mutiara di depan orang banyak. Mutiara hanya bisa menunduk, mencoba tetap tenang meski jelas terlihat rasa kecewa dan malu di wajahnya. Di tengah situasi itu, Ibu Cynthia tiba-tiba muncul secara tak terduga. Ia kebetulan berada di tempat yang sama untuk urusan lain, namun pandangannya langsung tertuju pada keributan kecil di kafe itu. Melihat Sandra memperlakukan Mutiara dengan kasar, ekspresi Cynthia berubah menjadi serius. Ia segera mendekat dan menghentikan tindakan Sandra tanpa banyak bicara. Kehadiran Cynthia membuat suasana kafe seketika hening. Sandra terdiam, tidak menyangka akan bertemu Cynthia di tempat itu. Sementara Mutiara tampak gugup dan menahan air mata, Cynthia menunjukkan sikap tegas terhadap Sandra lalu memberi isyarat agar Mutiara tidak merasa takut. Ia menilai situasi itu dengan bijak, memastikan Mutiara tetap mendapatkan kesempatan melamar kerja secara adil. Peristiwa itu menjadi titik awal kedekatan antara Cynthia dan Mutiara. Setelah kejadian di kafe, Cynthia mulai memperhatikan Mutiara lebih dalam. Ada perasaan aneh dalam dirinya seolah ia sudah mengenal wajah itu sebelumnya. Ia merasa hangat setiap kali melihat Mutiara meskipun belum memahami alasan di balik perasaan itu. Sementara itu Sandra justru semakin tertekan. Usahanya untuk menjatuhkan Mutiara kembali gagal dan justru memperburuk citranya di hadapan Cynthia, wanita yang kini memegang kendali penuh atas harta dan perusahaan peninggalan Pak Bobby. Sandra sadar bahwa posisinya semakin terancam, sementara hubungan antara Mutiara dan Cynthia perlahan mulai terjalin tanpa ia kehendaki. Dari titik inilah mulai terlihat bagaimana perhatian Ibu Cynthia kepada Mutiara tumbuh semakin besar. Setelah insiden di kafe di mana ia menyaksikan sendiri bagaimana Mutiara diperlakukan dengan tidak adil oleh Sandra, Ibu Cynthia seolah merasa terpanggil untuk melindungi gadis itu. Awalnya ia hanya berniat sekadar membantu karena kagum dengan ketulusan dan sopan santun Mutiara. Namun perlahan perasaan peduli itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, seperti ada ikatan batin yang sulit dijelaskan. Setiap kali bertemu Mutiara, Ibu Cynthia merasa ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tatapan mata dan senyum Mutiara seolah membangkitkan potongan kenangan yang samar di benaknya, membuat Ibu Cynthia sering termenung dan mempertanyakan apakah hubungan mereka lebih dari sekadar pertemuan kebetulan. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan Mutiara secara diam-diam, mencari tahu latar belakangnya, di mana ia tinggal, dan bagaimana kehidupannya. Ketika mengetahui bahwa Mutiara hidup sederhana, bahkan rela bekerja keras demi membantu orang lain, Ibu Cynthia semakin yakin bahwa gadis itu istimewa. Ia sering menawarkan bantuan kecil seperti memberi kesempatan kerja atau mengundangnya untuk terlibat dalam proyek sosial milik perusahaan warisan almarhum Pak Bobby.
Walaupun Mutiara selalu menolak dengan halus, Ibu Cynthia tidak menyerah karena baginya rasa terima kasih dan kasih sayang terhadap Mutiara sudah tumbuh secara alami. Hubungan keduanya berkembang tanpa disadari menjadi seperti hubungan ibu dan anak. Mutiara merasa nyaman di dekat Ibu Cynthia, sosok yang lembut, penuh perhatian, dan memberi ketenangan seperti yang dulu ia rasakan saat bersama mendiang Widuri. Sementara itu, Ibu Cynthia sering merasa dadanya sesak setiap kali Mutiara tidak ada di sisinya, seperti ada sesuatu yang hilang. Seiring berjalannya waktu, perhatian Ibu Cynthia terhadap Mutiara akan menjadi benang merah yang penting dalam cerita ini. Dari sinilah akan mulai muncul tanda-tanda bahwa Ibu Cynthia bukan sekadar orang asing, melainkan seseorang yang punya hubungan masa lalu yang sangat erat dengan Mutiara, entah sebagai sosok yang pernah mengenal Widuri, atau bahkan seseorang yang sebenarnya memiliki ikatan darah dengan Mutiara sendiri. Sandra kini benar-benar diliputi rasa cemburu yang semakin menjadi-jadi. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan emosinya setiap kali melihat kedekatan antara Mutiara dan Kenzo. Atau sebenarnya Widuri yang kembali dengan kenangan yang hilang? Jika benar Ibu Cynthia memutuskan memberikan sebagian aset atau warisan peninggalan Pak Bobby kepada Mutiara, kemungkinan besar Mutiara tidak akan mau menerimanya. Sikap Mutiara sejak awal memang konsisten. Ia menolong tanpa pamrih. Bagi dirinya, saat menolong Pak Bobby yang terkena serangan jantung dulu hanyalah bentuk rasa kemanusiaan, bukan untuk mendapatkan imbalan. Ia ikhlas, bahkan mungkin merasa aneh jika justru menerima harta warisan dari orang yang dulu ia bantu. Namun cerita menjadi semakin rumit ketika Mutiara akhirnya berhadapan langsung dengan Ibu Cynthia, sosok yang begitu mirip dengan almarhumah Widuri. Pertemuan ini bukan hanya soal harta warisan, tetapi juga tentang getaran batin dan ikatan emosional. Mutiara yang sejak kecil diasuh Widuri tentu akan sangat terkejut melihat wajah Cynthia